Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati melalui anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa melimpah di dalam hidup kita dan memelihara iman kita untuk terus mempercayai Tuhan. Saudaraku, kita akan segera memulai renungan firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga yang kudus, pagi ini kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur, sehingga kami bisa bangun pagi dengan kesegaran dan kesehatan pada tubuh kami. Hari ini kami memiliki rencana-rencana kegiatan yang akan kami lakukan, dan kami bawa semuanya ke hadapan-Mu untuk mengundang campur tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati segala sesuatu yang akan kami lakukan pada hari ini sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Namun, sebelum kami memulai aktivitas apapun, terlebih dulu kami mau bersatu teduh untuk menerima berkat firman-Mu. Kami telah mempersiapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan Engkau seperti seorang murid. Berikanlah kami hati yang mengerti akan apa yang kami dengarkan dan ketaatan untuk melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Dalam ayat Alkitab tersebut, Rasul Paulus menyatakan ketakutannya bahwa jemaat Korintus akan disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Tuhan Yesus. Gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus adalah penyesatan kesetiaan itu sama dengan peristiwa saat Hawa diperdaya oleh ular di Taman Eden. Peristiwa penyesatan itu menghasilkan respon pertama berupa ketakutan. Mari kita membaca Kejadian 3 ayat 8-10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Ketakutan telah menjadi bagian dari sifat manusia sampai saat ini. Ketakutan merupakan hal yang berbahaya karena dapat menyebabkan penyesatan terhadap kesetiaan kepada Kristus. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa ketakutan manusia adalah sumber dari penyembahan berhala, dan kita tahu bahwa orang-orang yang menyembah berhala berarti tidak memiliki kesetiaan kepada Kristus. Dalam renungan pagi ini, kita akan melihat 3 ketakutan terbesar manusia dan penyembahan berhala yang diakibatkan oleh ketakutan itu sehingga menjadi penyesatan kesetiaan kepada Kristus. Ketakutan yang pertama adalah ketakutan ditolak. Pada umumnya, manusia tidak ingin ditolak atau tidak dikasihi oleh orang lain, dan dalam upayanya untuk memperoleh kasih dan penerimaan dari orang lain, ia bisa jatuh ke dalam penyembahan berhala berupa pengejaran kasih dan segala macam cara. Memperoleh kasih dan penerimaan merupakan hal yang utama di dalam hidupnya karena didorong oleh ketakutannya akan penolakan atau tidak dikasihi orang lain. Orang-orang yang percaya kepada Kristus
memiliki keyakinan akan kasih dan penerimaan Kristus terhadap dirinya. Dengan demikian, ia tidak akan menjadikan pengajaran kasih dan penerimaan dari orang lain sebagai sesuatu yang paling penting di dalam hidupnya. Ketakutan yang kedua adalah ketakutan terhadap kegagalan. 2 Korintus 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Orang yang takut terhadap kegagalan akan menjadikan kesuksesan sebagai berhalanya. Ia akan melakukan segala macam upaya agar bisa mencapai kesuksesan dan tetap berada di dalam kesuksesan itu, apapun definisi kesuksesan di dalam hidupnya, entah itu berupa uang, popularitas, jabatan, dan lain sebagainya. Padahal di dalam Kristus, kita selalu berjalan di jalan kemenangan Tuhan. Apapun yang sedang kita alami saat ini, Tuhan pasti membawa kita keluar sebagai pemenang-pemenang. Definisi kesuksesan dalam kekristenan adalah ketaatan pada perintah dan kehendak Tuhan bagi kita. Pada saat kita melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kita, itulah kesuksesan. Ketakutan yang ketiga adalah ketakutan terhadap kematian. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Manusia merasakan ketakutan yang luar biasa terhadap kematian. Oleh karena itu, mereka menjadikan kesehatan sebagai berhalanya dan melakukan semua upaya yang diperlukan untuk bisa tetap sehat. Ketakutan manusia terhadap kematian umumnya disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang apa yang akan dialaminya sesudah kematian. Akan tetapi, bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, kematian jasmani bukanlah suatu kematian, melainkan suatu perpindahan lokasi dari dunia yang sementara ini kepada kekekalan bersama Kristus. Di dalam Kristus, kita memiliki jaminan tentang apa yang akan kita terima setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi, kita tidak perlu takut menghadapi kematian. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, lewat renungan pagi ini, marilah kita belajar untuk tidak memiliki ketakutan-ketakutan di dalam hidup kita yang akan menjadikannya sebagai berhala yang menyesatkan kesetiaan kita kepada Kristus. Marilah kita menjadikan Kristus sebagai yang terutama di dalam hidup kita dan menunjukkan pandangan kita pada hal-hal yang kekal, bukan pada hal-hal yang sementara di dunia ini. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang kekal, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Terima kasih karena firman-Mu telah mengajarkan kami untuk tidak memberhalakan ketakutan-ketakutan kami, sehingga menyesatkan kesetiaan kami kepada Kristus. Kami percaya di dalam Kristus ada jaminan keselamatan kami dan kehidupan yang berkelimpahan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Kami memohon tangan-Mu menyertai dan memberkati kami di sepanjang hari ini. Kami memohon perlindungan-Mu meluputkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Kami serahkan segala kekhawatiran dan pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya kuasa-Mu akan menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami bersyukur buat bangsa yang memiliki aneka ragam budaya dan keindahan alam yang luar biasa. Kami memohon Engkau terus memberkati Indonesia
dan jauhkanlah negeri kami dari bencana alam apapun dan ancaman-ancaman yang akan membahayakan persatuan kesatuan negeri kami. Berkatilah para pemimpin kami dengan hikmat, kebijaksanaan, dan rasa takut akan Engkau. Berkatilah Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dan makmur. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.